Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1 Muhammad Akmal Al-Faroq, 2 saya sendiri Tusama Salsabila, dan yang ketiga Vina Alfa Alfi Kasanah. Kami akan membahas dan menyampaikan materi tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB dan juga BPHTB. Pembahasan materi kita kali ini yakni yang pertama mengenai objek dan subjek PBB dan BPHTB, yang kedua penilaian dan tata cara PBB dan BPHTB, yang ketiga dasar pengenaan, perhitungan dan penagihan PBB serta BPHTB, dan yang keempat hak wajib pajak, yang kelima membahas tentang penagihan dan daluarsa, dan yang terakhir membahas tentang ketetapan BPHTB. Materi yang pertama, kita akan bahas tentang subjek dan objek pajak bumi bangunan atau PBB dan badan perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang disingkat dengan BPHTB. Subjek PBB. Subjek PBB adalah orang-orang atau badan yang secara nyata memiliki status atas bumi dan bangunan serta memperoleh manfaat atas bangunan tersebut, atau orang-orang yang berkewajiban membayar pajak atau yang biasa disebut dengan wajib pajak yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan subjek BPHTB adalah orang atau pribadi atau badan yang memperoleh hak atas suatu tanah dan juga bangunannya. Dan objek pajak bumi bangunan atau PBB adalah seperti bumi, yakni permukaan bumi yang meliputi tanah, perairan, pedalaman, serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Dan juga ada pula bangunan. Bangunan adalah konstruksi yang tertanam atau yang berada secara tetap pada tanah atau perairan. Contoh dari bangunan seperti jalan, lingkungan, kompleks perumahan, hotel, pabrik, dan lain sebagainya. Sedangkan objek dari BPHTB adalah semua perolehan hak atas tanah atau bangunan yang meliputi hasil jual beli atau hasil tukar menukar, hasil hibah, hasil dari hibah atau harta warisan, dan juga pemasukan dalam perseroan atau perpisahan hak yang mengakibatkan peralihan atau penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim atau juga peleburan usaha, pemekaran usaha, dan dari hadiah maupun dari hak-hak yang sudah. Bahasan yang kedua mengenai penilaian PBB dan tata cara pengenaan BPHTB. Dasar pengenaan pajak adalah dengan nilai jual objek pajak atau yang bisa disebut dengan NJOP. NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menko, kecuali untuk daerah-daerah tertentu yang ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya, dengan memperhatikan berbagai macam hal, yakni meliputi harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis dan yang letaknya berdekatan. Yang ketiga, nilai perolehan baru dan juga memperhatikan penentuan nilai jual objek penggantinya. Dalam menentukan NJOP, ada 3 indikator pendekatan yang digunakan dalam penilaian objek PBB. Yang pertama ada pendekatan data pasar atau market approach. Yang kedua pendekatan biaya atau cost approach. Yang ketiga ada pendekatan pendapatan atau income approach. Dengan cara penilaiannya yakni menggunakan penilaian massal dan juga penilaian individual. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan NJOP, yakni untuk NJOP bumi, dasar penetapannya adalah letak, pemanfaatan, peruntukan, dan juga kondisi lingkungan. Sedangkan untuk NJOP bangunan, dasar penetapannya adalah bahan-bahan yang digunakan dalam pembangunan dan juga kondisi bangunannya. Dalam menentukan PBB,
perlu juga dipertimbangkan yang namanya NJKP atau nilai jual kena pajak, yakni perhitungan pajak bumi dan bangunan. NJKP dikenal sebagai assessment value atau nilai jual objek yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan pajak terutang. Dengan kata lain, NJKP merupakan bagian dari NJOP. Dalam keputusan KMK nomor 201/KMK.04/2000, ketentuan persentase NJKP sudah diterapkan oleh pemerintah sebagai berikut. Objek pajak perkebunan, yakni sebesar 40%. Objek pajak pertambangan, sebesar 40%. Objek pajak kehutanan, sebesar 40% juga. Objek pajak lainnya seperti pedesaan dan juga perkotaan, dilihat dari nilai NJOP-nya, yaitu jika NJOP-nya lebih dari 1 miliar, persentase NJKP-nya sebesar 40%, sedangkan jika NJOP-nya kurang dari 1 miliar, persentase NJKP-nya sebesar 20%. Selanjutnya, dasar perhitungan pajak bumi bangunan. Dasar perhitungan pajak bumi bangunan adalah perkalian tarif 0,5% dengan NJKP atau nilai jual kena pajak. Sedangkan NJKP itu sendiri diperoleh 20% dari NJOP atau nilai jual objek pajak. Cara menghitung pajak bumi bangunan yaitu tarif dikali NJKP atau nilai jual kena pajak, yaitu 0,5% dikali 20% dikali NJOP atau nilai jual objek pajak, atau 0,5% dikali 40% dikali NJOP atau nilai jual objek pajak. Nah, nilai jual objek pajak itu sendiri terdiri dari NJOP bumi ditambah NJOP bangunan dikurangi NJOP TKP atau nilai jual objek pajak tanpa kena pajak. Sedangkan besarnya nilai jual objek pajak itu sendiri ditentukan berdasarkan klasifikasi. Yang pertama yaitu objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan. Yang kedua, objek pajak sektor perkebunan. Yang ketiga, objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusahaan hutan, hak pengusahaan hasil hutan, izin penampatan kayu, serta izin sah lainnya selain hak pengusahaan hutan tanaman industri. Yang keempat, objek pajak sektor kehutanan atas penguasaan hutan tanaman industri. Yang kelima, objek pajak sektor pertambangan minyak dan gas bumi. Yang keenam, objek pajak sektor pertambangan energi dan panas bumi. Yang ketujuh, objek pajak sektor pertambangan non-migas selain pertambangan energi panas bumi dan galian C. Yang kedelapan, objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan kontrak karya atau kontrak kerjasama. Yang kesembilan, objek pajak usaha di bidang perikanan laut. Yang kesepuluh, objek pajak usaha bidang perikanan darat. Yang terakhir, objek pajak yang bersifat khusus. Contoh perhitungan. Diketahui nilai jual objek pajak suatu objek pajak yaitu 10 juta rupiah. Maka berapakah pajak bumi dan bangunannya? Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan nilai jual kena pajaknya. Nilai jual kena pajak adalah 20% dari nilai jual objek pajak. Jadi, nilai jual kena pajak yaitu 20% dikali 10 juta rupiah. Yang hasilnya yaitu 2 juta rupiah. Jadi, sudah didapat nilai jual kena pajaknya yaitu 2 juta rupiah. Kemudian kita perhitungkan pajak bumi dan bangunannya, yaitu pajak bumi bangunan sama dengan 0,5% dikali 2 juta rupiah, yang hasilnya 10.000. Jadi pajak bumi bangunannya adalah 10.000.
Contoh soal. Pak Anton memiliki sebuah rumah di daerah Paman, Pekanbaru, dengan luas 30 meter persegi yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 50 meter persegi. Misalkan, harga bangunan tersebut adalah 50 juta, sementara harga tanahnya 70 juta. Maka, berapakah pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar Pak Anton? Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama, terlebih dahulu kita harus menghitung nilai bangunan dan nilai tanahnya. Nilai bangunan yaitu 30 dikali 50 juta rupiah, yang hasilnya 1.500.000.000 rupiah. Yang kedua, nilai tanah. Nilai tanah yaitu 50 dikali 70 juta rupiah, yang hasilnya 3.500.000.000 rupiah. Langkah selanjutnya, kita hitung nilai jual objek pajaknya dengan cara menjumlahkan nilai bangunan dan nilai tanah tersebut. Nilai bangunan yaitu 1.500.000.000 rupiah ditambah nilai tanah 3.500.000.000 rupiah. Maka diperoleh nilai jual objek pajaknya yaitu 5 miliar rupiah. Langkah selanjutnya, setelah mengetahui nilai jual objek pajaknya, kita harus menilai nilai jual kena pajak dengan cara 20% dikali 5 miliar rupiah, yang hasilnya 1 miliar rupiah. Yang terakhir baru kita hitung pajak bumi bangunannya, yaitu 0,5% dikali 1 miliar rupiah, yang hasilnya 5 juta rupiah. Maka besaran pajak bumi bangunan yang harus dibayar Pak Anton yaitu 5 juta rupiah. Dasar penagihan pajak bumi dan bangunan ada 3, yaitu yang pertama surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, yang kedua surat ketetapan pajak atau SKP, yang ketiga surat tagihan pajak atau STP. Tata cara pembayaran dan penagihan. Dasar penagihan SPPT 6 bulan, SKP 1 bulan, STP 1 bulan. Sejak diterima, tempat pembayaran bank, kantor pos, tempat lain yang ditunjuk. Hak wajib pajak dan BPHTB. Hak wajib atas kelebihan pembayaran pajak. Hak untuk dilakukan pemeriksaan. Hak untuk mengajukan banding. Hak kerahasiaan. Hak penundaan pembayaran, hak penundaan pelaporan SPT, hak pengurangan PPN, hak pengurangan PBB, hak mendapatkan intensif pajak. Kewajiban 1. Kewajiban membayar pajak tepat waktu. 2. Kewajiban mendaftarkan diri dan pelaporan. 3. Kewajiban pemeriksaan. 4. Kewajiban pemberian data. Penagihan kadaluarsa. Kadaluarsa penagihan adalah jatuh tempo SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, yakni 5 tahun setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun 4 tahun pajak. Ketetapan BPHT. Dalam pemungutan BPHTB, dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan pajak perolehan objek pajak NPOP. Jika NPOP tidak diketahui atau lebih dari BPP, maka besar pengenaan makan NJOP PBB. Penghitungan besaran BPHTB harus memperhatikan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak NPOP TKP tersebut ditetapkan paling rendah 60 juta untuk setiap wajib pajak dengan besaran tarif 5%. Pasal 87 dan pasal 80 UU PDRD telah mengatur terkait NPOP. Objek BPHTB. Jual beli NPOP
harga transaksi saat terutang BPHTB sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta. Tukar menukar nilai pasar sejak pertanahan bermasukkan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. Nilai pasar sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta. Pemisahan hak yang mengakibatkan nilai pasar sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta. Peralihan hak karena melaksanakan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap sejak dibuat dan ditandatangani akta. Pemberian hak baru atas tanah sebagai pelanjutan dan perampasan haknya sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak. Pemberian hak baru atas tanah di luar perampasan hak sejak tanggal terbitnya surat keputusan pemberian hak. Penggabungan usaha nilai pasar sejak tanggal dibuat dan akta. Pelemburan usaha nilai pasar sejak ditandatangani dibuat dan ditandatangani akta. Pemekaran usaha nilai pasar sejak tanggal dibuat dan akta. Hadiah nilai pasar sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta. Pertunjukan pembelian dan pemlelang harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang sejak tanggal penentuan pemenang lelang. Cukup sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.